Salam saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Salam saudara kekasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yosua 24 ayat 15, berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah rumah sebagai mesbah doa. Yosua 24 ayat 15.
Komitmen yang luar biasa yang Yosua sampaikan adalah di Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu komitmen yang luar biasa. Di tengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat, orang-orang Kristen dipanggil untuk tidak kehilangan identitas. Ibadah bukan hanya 1 jam hari Minggu. Ibadah sejati adalah jika mempergunakan setiap hari beribadah kepada Tuhan Allah. Seorang kepala rumah tangga dipanggil jadi pemimpin dan imam, bukan hanya menuntut ketaatan. Saudara kasih, 3 poin yang kita pegang hari ini tentang rumah sebagai mezbah doa. Pertama, menjadikan waktu bersekutu, meja makan, ruang keluarga, bahkan tempat tidur adalah menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, mari kita gunakan di rumah kita, di meja makan bersekutu dengan keluarga, ruang keluarga, bahkan tempat tidur untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah tidak menuntut tempat kita harus tempat yang bersih, tempat yang harum, dan tempat yang sangat kudus. Tuhan tidak menuntut demikian, tetapi dimanapun dalam situasi apapun kita bisa memanggil Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti, memahami segala keadaan kita. Yang kedua, membangun komunikasi yang jujur dilandasi dengan segala kasih Kristus. Saudara kekasih, mari. Di dalam Kolose 3 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Oleh sebab itu, mari kita bangun komunikasi yang jujur dilandasi kasih Kristus. Mari setiap perkataan Kristus dan kekayaannya ada di dalam kita menjadi berkat di dalam keluarga. Yang ketiga, menetapkan prioritas rohani yang di tengah tuntutan teknologi, pekerjaan, dan hiburan yang sering menyita keluarga. Saya selalu sampaikan, dalam kehidupan ada prioritas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Prioritas pertama adalah secara rohani, mencari Tuhan. Makanya di dalam konseling pernikahan keluarga selalu saya sampaikan bahwa pondasi keluarga Kristen adalah Yesus. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus menetapkan Yesus sebagai prioritas utama kita, mencari Tuhan setiap hari, karena kita tahu tanpa Yesus kita akan tersesat, tanpa Yesus kita akan kehilangan segalanya. Oleh sebab itu, mari, prioritas rohani sangat dipentingkan di tengah kesibukan teknologi, pekerjaan, dan hiburan yang sering menyita keluarga maupun kita. Oleh sebab itu, hari ini jadikanlah rumah kita sebagai mezbah doa, sehingga Tuhan ada, Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberikan damai sejahtera, sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Yosua 24 ayat 15c bahwa Yosua menetapkan satu komitmen, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan semua penonton Tuhan YouTube ini, mereka menjadikan rumah mereka sebagai mezbah doa, menjadikan waktu bersekutu baik di meja makan, ruang keluarga, tempat tidur, dan membangun komunikasi yang jujur dilandasi oleh kasih Kristus, dan menjadikan Yesus sebagai prioritas rohani dalam hidup mereka. Yang lain adalah 2, 3 sampai 100, tetapi nomor 1 adalah Yesus Tuhan Allah sebagai pondasi keluarga, sebagai pondasi kami agar hidup kami terberkati oleh Kristus. Terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih, kiranya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati hati pikiran jiwa mereka, berkati roh dan berkati seluruh hidup mereka, sehingga mereka menjadi memprioritaskan adalah Yesus dalam kehidupan rohani mereka. Sesulit apapun, Yesus adalah nomor 1 di
di dalam prioritas tuntutan rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.